Setelah mengajukan permohonan uji formil Perpu Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi pada 25 Januari 2023 lalu, perjuangan gabungan Serikat Pekerja terus berlanjut. Melalui kuasa hukumnya Denny Indrayana dari Center for Government Constitution and Society atau Integrity Law Firm, sebanyak 13 serikat pekerja mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN di Cakung, Jakarta Timur. Setelah mengajukan permohonan uji formil Perpu Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi pada 25 Januari 2023, perjuangan gabungan Serikat Pekerja terus berlanjut. Melalui kuasa hukumnya, Denny Indrayana dari Center for Government Constitution and Society atau Integrity Law Firm, sebanyak 13 serikat pekerja mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN di Cakung, Jakarta Timur. Menurut Denny, gugatan ini diajukan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas tindakannya yang tidak melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU/Romawi 18/2020 tentang pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja atau putusan MK Cipta Kerja berupa perintah untuk melakukan perbaikan atas Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam kacamata hukum administrasi negara, tindakan Presiden dan DPR RI tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, jenis perkara tersebut menjadi kewenangan PT-UN sepenuhnya dari yang sebelumnya adalah kewenangan pengadilan negeri. Oleh sebab itu, gabungan serikat pekerja beramai-ramai gugat Presiden dan DPR ke PT-UN. Denny menambahkan, para penggugat menilai tindakan Presiden dan DPR yang tidak melaksanakan amar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bukan saja bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Dijelaskannya, memang sejak awal Undang-Undang Cipta Kerja sudah bermasalah, mulai dari proses pembentukannya yang relatif cepat dan tidak partisipatif, serta kesalahan ketik yang berdampak terhadap kesalahan substansi. Fenomena tersebut secara tidak langsung membuktikan bahwa terhadap Undang-Undang Cipta Kerja perlu dilakukan perbaikan. Di samping itu, jika melihat dan membaca ulang poin utama mengapa Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Presiden dan DPR untuk melakukan perbaikan atas Undang-Undang Cipta Kerja, dikarenakan undang-undang tersebut dinilai syarat akan permasalahan, terutama soal proses pembentukannya yang tidak melibatkan partisipasi publik di dalamnya. Uniknya lagi, perintah dari putusan MK tersebut justru dijawab baru-baru ini oleh pemerintah dengan menerbitkan sebuah produk hukum baru, yakni Perpu Cipta Kerja. Denny Indrayana menegaskan sikap Presiden dan DPR yang demikian jelas merupakan bentuk pelecehan terhadap Mahkamah Konstitusi. Pelecehan dimaksud karena berani menentang amar putusan Mahkamah Konstitusi. Perintah dari putusan Mahkamah Konstitusi Cipta Kerja adalah memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja. Sudah pasti output yang dihasilkan dari produk tersebut adalah undang-undang perbaikan. Namun, nyatanya yang dihadirkan oleh pemerintah adalah produk hukum berupa Perpu Cipta Kerja. Tindakan yang dilakukan pemerintah tersebut adalah untuk menghindari ruang dialog yang rumit. Dengan kata lain, Perpu yang dilahirkan oleh pemerintah atau Presiden lebih mencoba untuk menghindari proses pembahasan di tingkat stakeholder, khususnya terhadap beberapa pihak yang secara langsung merupakan pihak terdampak. Teman-teman, barusan kita melengkapi ya, setelah tadi pagi secara online sudah didaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, oleh negara yang dilakukan oleh 13 serikat buruh dan pekerja. Barusan kami melengkapinya secara offline juga. Jadi tadi sudah dipastikan bahwa gugatan sudah terdaftar, sudah menerima stempel dan lain-lain. Jadi sudah sebagaimana saya katakan tadi, perkara ini terdaftar di nomor 30 dan
mudah-mudahan setelah ini prosesnya makin lancar untuk ke persidangan. Ada lagi? Pertanyaan? Cukup? Ada pertanyaan nggak? Silakan. Pelanggaran yang dilakukan presiden apa, Pak? Ya. Pertemuan kemarin Bang, apa maksud gimana Bang? Penasaran ini. Ya baik teman-teman, untuk yang Pak Mahfud nanti habis ini kita bicara lah. Selesaikan dulu yang masalah PTWN. Ya, yang PTWN dulu. Habis ini setelah selesai baru kita bicara yang pertemuan dengan Pak Mahfud. Biar fokusnya nggak berubah. Ada yang lain dulu. Udah Bang, kira-kira nggak apa aja Bang yang jadi tuntutan yang sekarang ini Bang? Nanti teman-teman bisa baca gugatannya. Jadi habis ini tolong mungkin kirim WA ke kami biar kami share juga. Nanti teman-teman yang butuh nomor saya yang saya bisa catatkan biar kita bisa sharing gugatannya secara fisik langsung. Tapi pada dasarnya intinya adalah ada perbuatan melawan hukum oleh penguasa, oleh negara. Itu bahasa hukum ya. Kenapa? Karena adanya pembiaran, tidak dilakukannya dalam hal ini adalah perintah putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya memerintahkan kepada Presiden dan DPR pembuat undang-undang untuk melakukan perbaikan atas Undang-Undang Cipta Kerja, terutama dari sisi formil. Apa itu? Ya misalnya salah satu. Pernyataan serupa muncul dari Ketua Umum Gabungan Serikat Pekerja Jumhur Hidayat. Jumhur merasa aneh tapi nyata. Presiden yang merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan seharusnya paham akan situasi seperti ini. Begitu juga dengan DPR. Tetapi memang sejak awal, Presiden dan DPR tidak ingin mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi. Maka dengan seenaknya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut selalu mereka abaikan. Demikian Zulfikri mewartakan.